di pesawat, aduh saya udah takut kan, tiba-tiba Atau dijorokin aja ada Mas. itu ada yang nakut-nakutin saya nggak mau nyebut namanya, tapi orang penting gitu kan. Master, mau terjun di laut tengah atau laut mati? Pak Harmoko telepon. Dek, benar itu Pak Harto. Oh betul Pak, seperti apa yang saya tulis itu. Ada rekaman, memang ada rekaman, tapi hilang rekaman saya. Saya setel TV. Wah, beliau baru mengumumkan bahwa minta Pak Harto suruh mundur. Oyar, Ali Sadikin di sini. Woi, bagus, sini kita mau bergerak ke DPR. Masya Allah, DPR ngapain ini kan? Waduh, wah saya udah nggak enak ini. Sampai itu saya mau naik ke atas kan di lobi mau, saya di lantai beratas kan. Teman saya Mansur Barus baru nyari rekaman. Kenapa Mansur? Mau Pak Harto mau dengar rekamannya bicara itu kan. Berarti ini soal berita saya nih, berita saya. Saya keluar dari kamar, tapi sempat itu pakaian saya sudah saya pak itu kan. Ya. Gimana caranya lari kan? Ini mau kabur nih ceritanya nih. Iya kan. Saya itu keluar dari itu terus tidak lama diumumkan. Nah, teman-teman wartawan diminta untuk datang ke kamarnya Pak Harto. Wah. Ini apa risiko wartawan tuh harus begini, tapi iya. Omongan mulut saya, hati saya takut. Zaman itu kan orang ngomong dikit hilang Mas. Takut. Jangan bukannya takut tapi hilang nggak tahu kemana kan kadang-kadang. Itu nanti di pesawat. Oh gitu, ada juga. Itu kan, nanti pulang ya itu kan. Nah kita sampai di kamarnya Pak Harto, itu yang menenangkan saya Pak Ali Latas. Ada teman wartawan itu. Beritanya di Kompas tuh, terus Pak Latas dulu, itu kan biasa Pak Harto sudah sering ngomong itu, gitu. Lumayan juga Pak ini Alatas, tapi ya situasinya kan lain. Iya. Nah, kita nungguin Pak Harto kan, tiba-tiba nggak jadi. Pas lagi nunggu Pak Harto tuh gimana saya? Deg-degan. Kita dengar dari itu, baru ada terima dari telepon dari Pak Habibie, Wakil Presiden, terus dapat terima dari Pak Wiranto, Panglima TNI toh. Iya. Nah, lama. Itu apa tuh? Di kepalanya Mas Osdar apa tuh? Wah, ini jangan-jangan ya takut enggak karuan. Nah, tiba-tiba ini kan hari itu enggak direncanakan pulang. Masih 2 hari lagi kita mau pulang. Waduh. Tapi tiba-tiba diputuskan kita pulang. Jadi enggak jadi ketemu Pak Harto, jumpa pers khusus kita enggak jadi. Dipercepat. Dipercepat. Terus ternyata Presiden Mesir juga menunggu di bawah. Karena kita mau pulang cepat, dia mau perpisahan ya gitu. Perpisahan gitu kan. Wah, ini dia masalah ini kan. Kita terus langsung ikut ke bawah kan, bawa koper segala. Di bawah ini wartawan bule-bule itu. Where is Mr. Osdar? Tanya pada saya. Where is Mr. Osdar from Kompas? Aku bilang over there, padahal itu saya yang ngomong itu. Kan udah. Kemudian dia mau wawancara Mas Osdar tuh kayaknya. Dia cari siapa Osdar gitu. Kok ada berita ini CNN FOE ya bangsanya. Biasanya kan bisa nomor 1 kan. Iya. Ini mereka nggak dapat. Dalam hati kan. Pasti di kontak sama korlipnya nih. CNN lo kok nggak dapet nih? Poster dapet nih gitu ya. Dalam hati saya rasain loh. Tapi dalam hati kan, wah ini bikin ribut lagi nih kan. Bener. Nah, saya ditelepon lagi sama Mas Wantoro, Wapemret. Kompas di Jakarta. Osdar, you udah usah pulang dulu aja. Loh, saya mau tinggal di mana? Tapi Kenapa? Ya, kok nggak ini bahaya ini kan soalnya berita ini masih dipersoalkan kan. Bener nggak Pak Harto ngomong begitu? Kan? Nah, sudah. Tunggu. Jadi waktu itu Wapemret nelpon Mas Osdar jangan pulang ke Jakarta karena situasinya gawat dan takut juga keamanan Mas Osdar. Itu mahasiswa udah menduduki DPR kan? Oke. Itu nanti juga ada kaitannya dengan Pak Harmoko.
mengumumkan di DPR itu ya. Mengumumkan minta Pak Harto mundur itu juga telepon saya dulu. Betul itu ngomong gitu itu ada di bukunya memoarnya Pak Harto. Pak Harmoko itu. Sebelum saya mengumumkan saya telepon dulu Mas Osdar, ada itu. Itu saya tadinya lupa, terus oh iya dia waktu itu telepon saya. Iya. Nah, ini kembali ke itu kan. Itu ya. Terus Pemret telepon. Telepon. Wah, saya kalau di sini ngapain? Saya terus ke airport aja kan ikut Pak Harto naik di pesawat. Di pesawat aduh saya udah takut kan tiba-tiba dijorokin ada. Itu ada yang nakut-nakutin saya nggak mau nyebut namanya tapi orang penting gitu kan. Walaupun bercanda, ini bercanda. Osdar mau terjun di laut tengah atau laut mati? Bercanda, tapi saya kan ini juga kurang ajar kan. Wah, sampai di pokoknya sepanjang jalan tuh kan sore kan, berarti nanti sampai di Jakarta kan malam. Subuh kan. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Waktu sampai di bandara itu kan Jakarta merah padam itu kan. Iya, betul. Pembakaran itu. Jangan kerusuhan itu, Mas. Wah, ada yang nangis saja, ada yang di pesawat itu ada yang nangis, ada wartawati itu nangis. Wartawan TV lah, saya nggak nyebut namanya itu, nangis. Jangan rumah saya begini gitu kan. Wah, terus pada bercanda, wah ini kita pulangnya gimana ini? Wah, kita nanti narik koper aja tuh dengan baju kaos saja supaya tidak kelihatan itu kan, seperti narik kambing aja nanti gitu kan. Terus ada yang nawarkan, nanti kita dikawal nanti kita ke itu dulu ke Cendana, kumpul di Cendana. Untung ada teman saya, saya ikut dia sampai di rumahnya di Pejaten lah, almarhum juga. Itu fotografer istana. Itu di jalan juga. Ya karena dia biasa orang istana, ini kok ngawur nih kok cara jalannya yang dua arah, satu arah kok jadi dua arah nih. Karena dia biasa teratur, ini kok gimana, ini salah. Dia nggak tahu waktu itu lagi kerusuhan ya. Situasi. Nah sampai itu, paginya saya pulang, itu saya masuk di kompleks rumah saya itu, tetangga-tetangga semua nengok saya. Itu gimana tuh? Gimana tuh tetangga-tetangga itu tuh? ini ya dipikir saya titik kekacauan juga, pemicu kekacauan. Troublemaker ya. Saya nggak mau keluar. Itu sampai itu kan tanggal 15 kan. Nah, tanggal berapa hari kemudian saya kan didiem. Saya nggak kasih tahu Kompas bahwa saya sudah ada di Jakarta. Ya. Karena bilang Pemret bilang udah nggak usah balik. Saya tadi sampai Jakarta, sampai di rumah tidur nggak mau keluar kan. Mas menjelang tanggal 20 atau 19 tuh 20 kalau nggak salah. 20 kan, saya pas enak-enak nonton TV. Pak Harmoko telepon. Dek, bener dek itu Anda tulis, ya Mas itu. Beliau ngomong seperti yang ditulis Kompas. Waktu itu yang telepon saya pertama teman saya yang di anggota DPR, wartawan tapi posnya di sana. Bukan pos, dia menjadi anggota DPR. Ansel Dalopas. Iya. Fraksi Golkar kan. Fraksi Golkar juga ya. Nah dia telepon, benar nggak yang saya bilang? Ya seperti yang saya tulis itu. Tapi saya nggak bilang bahwa saya ada di Jakarta itu. Nah, saya taruh itu HP saya, Pak Harmoko sendiri, Pak Harmoko, karena udah dikepung kan, mereka nggak bisa keluar dari itu. Dari DPR ya waktu itu ya. DPR. Nah itulah saya bilang, Mas, Dek, benar itu Pak Harto. Betul Pak, seperti apa yang saya tulis itu, persis yang apa saya tulis itu. Ada rekaman, memang ada rekaman, tapi hilang rekaman saya. hilang. Saya terus waktu benar saya setelah ngomong gitu, ini kenapa? Saya setel TV. Wah, beliau baru mengumumkan bahwa minta Pak Harto suruh mundur. Kita mohon minta agar Pak Harto mundur. Itu kan di DPR waktu itu kan? Di DPR, ya, betul. Disiarkan kan. Itu siang atau agak pagi itu kan. Sorenya Panglima TNI bilang itu seruan pribadi kan, bukan.
wah saya begini lagi. Tapi ternyata akhirnya kan saya nggak berani ke istana kan. Teman-teman udah berani ke istana. Oh, yang waktu di istana tuh banyak tokoh-tokoh itu, Mas Osdar masih nahan ya? Nggak ke istana waktu itu ya? Masih nahan. Masih nahan. Masih nahan, cuma lihat di TV aja ya. Tapi begitu pagi-pagi ada informasi dari siapa ya itu? Kemungkinan Pak Harto mau mundur karena itu kan ditolak kan? Iya, betul. Pertanggungjawaban ditolak. Bukan pertanggungjawab, ada menteri-menteri yang mau jadiin kabinet, itu ada yang ngasih informasi pada saya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Harto mau bikin kabinet kabinet baru ya. Baru. Kabinet reformasi apa itu kan? Saya dapat informasi, ini ditolak, kemungkinan Pak Harto mundur itu kan. Wah itu saya langsung nyetater mobil pelan-pelan ke istana sambil dengan di apa? Jangan-jangan denger El Sinta waktu itu, Mas? Mungkin. Karena kita beritain banget waktu itu kan? Mungkin. Pokoknya pokoknya di radio itu mungkin El Sinta mungkin. Saya bilang ini baru siap-siap untuk apa? Jumpa pers. Pengumuman. Pengumuman jumpa pers mundur kan? Pak Habibie juga sudah on the way ke istana segala kan. Nah, sampai sana pas Pak Harto pas mengumumin, saya tidak akan saya tidak akan menyerahkan itu, pokoknya begitulah situasinya. Nah, itu. Nah, waktu saya mau selesai itu, setelah beliau mengumumkan kan kita masih duduk-duduk di sana kan? Iya. Nah, disitulah waktu itu kita sama Pas Pampres itu disuruh, jangan ini Pak Prabowo waktu itu mau datang ke istana, bukan ke Wisma Negara. Wisma Negara. Yang sebelah kanan itu ya, belakang itu ya. Ya, samping. Sorry. Samping tengah. Nah, itu saya juga, teman saya namanya Pak Hermintoyo juga saya lihat beliau itu. Nah, tapi kan kita terus menjauh kan. Nah, ternyata waktu itu pertemuan antara Pak Habibie dengan Pak Harto. Bukan, pertemuan Pak Habibie. Itu Pak Harto udah setelah mengumumkan selesai kan ya? Pulang terus Pak Wiranto pidato bahwa dia tetap akan menjaga keamanan keluarga presiden dan sebagainya. Sorenya sore agak sedikit remang-remang itu Pak Habibie kan datang. Iya. Remang-remang atau saya nggak ingat, masih terang atau enggak. Nah, saya masih lihat bahwa yang dijaga di sana itu antara lain kan Hermintoyo itu kan salah satu pengawalnya Pak Habibie kan, yang menerima Pak Habibie untuk membawa ke Pak Habibie di lantai 4 atau 3 itu kan. Dan di lantai 4 itu diterima oleh Pak TB Hasanuddin. Waktu itu pangkatnya saya nggak tahu, tapi setelah itu beliau menjadi sekmil ya. Nah, itu dari situ itu peristiwa saya udah nggak cuma lihat dari jauh. Tapi saya ada di sekitar istana waktu mau peristiwa lengsernya Pak Harto. Pas lengsernya ada. Tapi mau Pak Habibie mau menerima mandat. Setelah menerima mandat kan beliau menerima Pak Prabowo sebagai Pangkostrat ya. Betul. Pangkostrat. Tapi terus itu kan jadi masalah itu kan. Nah, itu saya nggak ikuti lagi kan. Bukan nggak ikuti, saya tahu, tapi kan itu perkiraan. Jadi luar biasa nih cerita ini, kayak kita tuh daripada baca mendingan denger kayak gini. Karena banyak yang tertulis kan. Betul. Ternyata Pak Harmoko waktu itu sebelum dia ngumumin di DPR kontak Mas Osdar dulu ya. 2 kali sebenarnya. Itu fenomena banget loh Mas. Itu ada DPR didudukin chaos, terus akhirnya jumpa pers itu. Itu Pak Harmoko telepon saya. Itu di bukunya autobiografinya Pak Harmoko ada. Ada ya. Saya menghubungin setelah itu saya lupa saya bawa gitu. Itu saya stabilo sampai. Mas Osdar, itu setelah Kompas memberitakan headline bahwa Pak Harto siap mundur kalau rakyat menghendaki begitu ya. Nah, habis itu Pak Harto gimana? Sempat ketemu Pak Harto lagi? Biasanya kan ada salaman-salaman ya antara wartawan ya. Cerita dong Mas. Antara wartawan dengan presiden. Presiden.
Nah ini waktu itu setelah naik pesawat, kita mau pulang ke itu tuh, nggak ada acara salaman-salaman lagi. Tapi memang biasanya ada salaman-salaman itu ya? Itu tradisi. Setiap perjalanan itu setelah kembali itu ada jumpa pers di pesawat, diliput dengan kamera, 2 kamera lengkap, nanti disiarkan resmi. Kemudian habis beliau bicara, beliau dari depan sampai belakang tuh satu-satu didatangin. Nah, itu enggak ada sama sekali. Langsung pulang. Mungkin karena ada berita yang disampaikan headline kemungkinan itu ya? Ini ada berita itu, ada berita mundur itu. Ternyata sebenarnya kan itu menurut Pak Alatas kan itu hal biasa, tapi waktu dan tempat yang salah kali begini. Oke, teman-teman semua, ya tentunya kita banyak banget nih dapetin cerita yang kayaknya orang bilang tuh untold story. Baru sekarang diceritain juga nih oleh Mas Osdar. Kita mau tanya-tanya lagi, setelah itu apa yang terjadi dan bagaimana waktu itu liputannya, bagaimana juga perspektif Mas Osdar sebagai wartawan senior ya yang meliput di istana, meliput dari hari ke harinya. Baik itu pergantian Pak Harto ke Habibie ataupun setelahnya. Baik, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.